Halo teman-teman, selamat datang di Pod Kembang Podcast Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta. Siniar ini membahas seputar pemberitaan isu gender, anak, dan kelompok marginal dalam ranah media massa. Sebelumnya aku berterima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti Pod Kembang sampai episode sekarang. Episode kelima ini kami akan membahas tentang orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender atau populer dalam singkatan bahasa Inggris itu SOGI-SC. Rekan yang akan berbagi pengetahuan di episode kali ini, Verena Debineva, peneliti psikologi sosial yang intens mendalami isu gender, seksualitas, dan kelompok marginal. Apa itu SOGI-SC? SOGI-SC adalah singkatan dari Sexual Orientation, Gender Identity and Expression atau orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender. Jadi setiap orang memiliki komponen ini, masing-masing unik berdasarkan pengalaman dan juga apa yang dia bayangkan ataupun rasakan tentang dirinya. Kenapa kita perlu tahu tentang SOGI-SC? Kita perlu tahu tentang SOGI-SC karena banyak orang mengira SOGI-SC itu cuma terbatas sama LGBTIQ. Padahal semua orang itu tanpa terkecuali ya punya ekspresi, identitas, keunikan masing-masing, dan juga dengan memahami SOGI artinya kita bukan cuma memahami identitas orang yang kompleks itu, tapi juga memahami apa yang terjadi di baliknya, yaitu sejarah, bagaimana perjuangannya masing-masing, apa konteksnya. Jadi bisa dicontohkan, contohnya adalah ras ataupun etnis atau bahkan perjuangan kelas. Jadi di setiap identitas yang kompleks tersebut, kita bisa melihat itu bukan cuma sekedar nama-nama ras atau nama-nama etnis, tapi ada sejarah perjuangannya masing-masing. Apa manfaat memahami SOGI-SC untuk jurnalis dan konsumen media? Manfaat memahami SOGI-SC banyak banget, tapi aku bisa nyebutin 3 minimal. Yaitu yang pertama adalah pemberitaan dengan benar, akurat, adil, dan berimbang, dan juga tidak beretikat buruk. Yang kedua, media itu sebagai salah satu representasi dari pilar demokrasi. Jadi ada baiknya dan seharusnya media dapat memberitakan SOGI-SC ataupun kelompok-kelompok yang marginal dengan adanya rasa keadilan, rasa kemanusiaan, ada keberimbangan. Keberimbangan ini pada rasa kemanusiaan yang besar dan juga rasa keadilan yang besar, karena itu adalah merupakan salah satu prinsip dari jurnalistik itu sendiri. Dan juga untuk konsumen media itu dengan adanya representasi yang berimbang, representasi yang bukan hanya menjadikan bahan lelucon saja, justru kita bisa dapat informasi yang lebih beragam, lebih akurat, dan lebih terpercaya tentunya. Apakah ada kecenderungan salah arti pemahaman SOGI-SC yang berkembang di masyarakat? Ya, SOGI-SC seringkali langsung disasar jadi kelompok LGBTIQ+. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kekeliruan ini justru membuat orang terbatas bisa memahami dan mengaktualisasikan dirinya. Dunia itu nggak hitam atau putih, 0 atau 1, tapi justru seperti layaknya warna, banyak sekali spektrumnya. Sama dengan gender dan seksualitas. Jika warna merah saja, ada merah bata, merah darah, coral, ada salem, terus kemudian ada banyak banget. Dan begitu juga gender dan seksualitas yang membuat dunia ini justru lebih kompleks dan juga lebih berwarna. Apakah masih ada pemberitaan yang diskriminatif, misalnya keliru mengartikan tentang SOGI-SC? Sayangnya masih banyak pemberitaan yang diskriminatif justru karena salah arti SOGI-SC atau LGBTIQ itu sendiri. Jadi biasanya ada generalisasi atau hubungan sebab akibat yang juga gak nyambung. Nah sebenarnya sebagai media kita seringkali lupa menanyakan kenapa sih identitas itu penting, apakah sudah berimbang, apakah ada nilai kebermanfaatan di sana, apakah dia adil. Contohnya ya banyak sekali kasus penyelewengan dana dari institusi baik pemerintahan ataupun swasta yang kalau misalnya kita sasar itu bilangnya oknum. Tapi giliran perilaku seksual ataupun misalnya kekerasan itu bisa digeneralisasi secara keseluruhan di kelompok LGBTIQ misalnya. Padahal tidak seperti itu. Institusi sendiri kan punya tanggung jawab dan juga kode etik dan juga role-nya dia sendiri dalam institusi sendiri. Sedangkan LGBT
bukan sebuah institusi yang terikat dan tidak selalu seperti itu. Jadi suka kebalik nih. Bagaimana selama ini mayoritas media di Indonesia dalam pemberitaan yang berkaitan tentang SOGI ESC? Kalau kita nggak ngerti SOGI ESC, biasanya kita suka nyampurin antara perilaku dengan identitas. Misalnya isu HIV, selalu kelompok LGBT terutama yang dipersalahkan. Namun luput seringkali melihat fakta di lapangan ataupun kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok heteroseksual atau bahkan kelompok-kelompok lain juga memiliki resiko, dan juga luput melihat bagaimana pencegahan ataupun penanganan HIV di luar dari konteks hubungan seksual tersebut. Sehingga media kehilangan kesempatannya untuk memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada masyarakat tentang kebenaran dari nilai-nilai itu sendiri. Jadi kebenaran info mengenai HIV, bagaimana penanganannya, pencegahannya, dan berfokus pada penghakiman yang dilakukan dari massa. Dampak atau contoh seperti apa pemberitaan yang tidak ramah SOGI ESC? Penggunaan terminologi yang kurang tepat menimbulkan prasangka negatif dan juga berujung pada diskriminasi. Contohnya, misalnya kekerasan seksual pada anak, terutama misal ketika kasus tersebut adalah kasus sodomi. Media itu berlomba-lomba untuk mengaitkan identitas tertentu dengan kasus sodomi anak. Padahal ini adalah bentuk suatu kekerasan, perilaku seksual, dan juga pelakunya belum tentu berkaitan dengan identitas seksual tertentu, misalnya homoseksual. Justru inilah yang akan membuat penghakiman terhadap kelompok tersebut, kelompok misalnya LGBTIQ telah terjadi sebelum kebenaran terungkap. Ini yang disebut trial by the press. Yang perlu dipertimbangkan jurnalis ketika akan memberitakan isu berkaitan SOGI ESC. Jurnalis adalah profesi yang terhormat, diatur lewat kode etik jurnalistik. Sehingga kode etik ini harus selalu ditegakkan, khususnya ketika memberitakan mengenai SOGI ESC. Nah, kita harus selalu bertanya apakah pemberitaan beretikat buruk, apakah sudah berimbang, apakah adil, akurat, atau juga apa sudah bebas dari prasangka terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok marginal seperti LGBTIQ. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian orang-orang yang marginal, kelompok marginal ini sudah terrepresentasikan secara adil di media? Nah, karena itu ada namanya advokasi mengenai visibilitas. Jadi orang atau kelompok marginal tidak selalu ditampilkan sebagai bahan olok-olok ataupun lelucon, tapi melalui kerangka HAM agar dua hal. Yang pertama adalah masyarakat tercerahkan dan juga media dapat mendukung keadilan yang lebih menyeluruh di masyarakat. Dari penjelasan tadi kita bisa menyimak SOGI ESC bukan cuma rumusan konsep tentang seksualitas dan kesetaraan gender, tapi juga pengetahuan tentang nilai keberagaman. Oke teman-teman, sekian Pot Kembang episode kelima tentang SOGI ESC. Follow dan kasih love di Spotify Pot Kembang, like, comment, dan subscribe juga channel YouTube official Aji Jakarta.